Halo Sagittarius, ini readingan untuk kamu khususnya untuk tahun 2025 kamu. Jadi bagaimana kamu di tahun 2025? So, here we go, kita langsung ke topiknya. Untuk Sagittarius di tahun 2025, what happened to Sagittarius di tahun 2025? Ini kartunya agak sedikit kaku guys, jadi susah di shuffling. Bukan di shuffling sih sebenarnya di shuffling tuh aman-aman aja. Oke, Sagittarius, bagaimana kamu di tahun 2025? Aku harus benerin lampunya biar cantik. Oke lah ya, gini aja ya. Oke, Sagittarius di tahun 2025, what happened? Kisi-kisinya. Bagi kalian yang mau personal reading, silahkan ajukan pertanyaan kalian. Silahkan ikuti personal reading sama aku. Itu ada yang berbasis curhat tapi langsung sambil ditarutin, itu ada. Itu kalian bisa ambil aja interaktif reading bersama aku, harganya murah banget. Jadi ikuti promonya, ada di deskripsi box bawah. Kalian bisa curhat apapun itu di situ. Kalian bisa curhat tentang pekerjaan, percintaan kalian, ataupun hal-hal lainnya. So, aku tunggu kalian di personal reading. So, kita lihat untuk Sagittarius tahun 2025-nya kamu bagaimana sih di tahun 2025? Sagittarius. Ada listen, give each other space, be present. Bottom of the decknya ada forgiven, to heal. Bentar, aku benerin ini dulu karena kesenggol-senggol sama aku. Oke, Sagittarius di awal, aku nggak tahu ya ini awal atau akhir atau pertengahan, tapi tiba-tiba aku ngomong ke awal karena mungkin kartu dia awal sih. Jadi kita bahas di kartu listen. Aku ngerasa di tahun 2025 adalah tahun dimana kamu akhirnya didengar oleh keluarga kamu, teman kamu, orang terdekat, maupun orang-orang yang tadinya mungkin gak mau dengerin kamu. Ada listen. Tapi aku gak cuma ngelihat kamu yang didengar, tapi aku juga ngerasa kamu juga akhirnya bisa mulai terima mungkin saran dari orang lain, atau mungkin kamu akhirnya bisa mendengarkan isi hati kamu sendiri atau orang lain. Jadi kayak synchronicity aja gitu, orang lain bisa ngedengerin kamu pun juga bisa ngedengerin orang lain. Di 2025 itu berkaitan dengan pembelajaran yang sangat sangat kuat di tahun-tahun sebelumnya seperti 2024 dan 2023 ke belakang lah gitu. Mungkin berkaitan dengan sesuatu yang kayak di tahun-tahun sebelum itu susah banget. Example story ya, ini cerita aku misalkan gitu. Misalkan di 2023 atau 2024 aku sulit banget nemuin teman yang benar-benar bisa dengerin aku, atau aku sulit banget nemuin pasangan yang benar-benar bisa ngertiin aku atau mendengarkan aku, atau aku sulit banget menemukan seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan aku, isi hatiku, isi pikiranku gitu. Ada listen soalnya, atau mendengarkan. Are you talking more than you're listening? Do you finish people's sentence for them? True connection is about how we make people feel, and whether or not we're being open and present. Life is communicating with you, dear one. Aku ngerasa sih di tahun 2025 ya, kamu benar-benar ngerasa kayak example again, kayak alhamdulillah ya Tuhan, aku udah bisa ngedengerin isi hatiku sendiri. Alhamdulillah Tuhan, karena kemarin aku ngedengerin temanku, jadinya aku arahnya lurus, nggak ikut-ikutan belok atau bagaimana kayak gitu. Jadi contoh kecil tuh seperti itu, kayak ternyata ketika aku ngedengerin omongan mamahku, aku jadi
sesukses sekarang, atau misalkan aku jadi seberhasil hari ini dan sehari-hari selanjutnya. Jadi kayak aku juga bisa nemuin sosok yang benar-benar bisa ngedengerin cerita aku, ngedengerin keluh kesah aku. Pokoknya intinya di 2025 itu ada soal komunikasi sih, akan jauh lebih bagus lagi gitu. Ya, di sini juga ada let go of your fear. Kamu juga bisa lepas gitu cerita sama orang itu. Aku nggak tahu sih arahnya kemana, tapi kayak ada energi listen aja gitu. Kayak kamu mendengarkan orang lain, begitu pun orang lain mendengarkan kamu, dan kamu menemukan orang itu. So, kemudian lagi give each other space, walaupun kamu jauh gitu mungkinnya sama orang itu, atau mungkin kalian punya jarak gitu sama orang itu, dan mungkin beda negara, beda daerah or something like that, walaupun beda apapun, kayak kamu tetap ngerasa deket sama orang itu. Ya, ada juga berkaitan dengan impian-impian kamu. Kamu mungkin menjulang tinggi banget soal impian-impian kamu yang satu pun mungkin belum ada yang terrealisasikan dari 2004 ke belakang. Tapi kamu percaya 2025 adalah tahun kamu. Jadi kayak sometimes it's hard to work out. Kadang sesuatu itu emang susah banget atau perlu kerja keras gitu ya. We don't have enough space. Ketika kamu tidak punya ruang untuk itu gitu misalkan. So take a step back to create room for authentic conversation. Di sini juga dibilang or maybe you just need some new. Mungkin kamu butuh seseorang yang baru, atau mungkin kamu butuh suasana baru. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. Kalau emang di tahun 2025 kamu masih jauh dengan orang yang kamu rasa kamu cocok banget, ceritain sama dia tuh cocok banget, kamu deket banget sama dia walaupun kamu jauh, tapi kayak ternyata jauhnya itu mengajarkan kamu banyak hal gitu. Pokoknya banyak pelajaran lah ya dari 2024 berlangsung sampai tahun 2025. Tapi be present, hadir, dan aku ngerasa ini demi kebaikan kalian atau demi kebaikan kamu gitu. Be present. Aku ngerasa ada sesuatu yang akan menggembirakan, yang akan jadi. Your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Ya, karena kamu udah bisa memberikan diri kamu achievement, ataupun kamu juga bisa memberikan orang lain achievement. Today is the only that the matters. Notice the details and witness, be present. Ya, pokoknya 2025 sebenarnya kayak ada pengharapan supaya tahunnya jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Dan ya, akhirnya kamu harus lebih banyak lagi bersabar untuk tahun-tahun yang sudah lalu sih sebenarnya. So kita lihat dari tarotnya. Kalau emang ini berkaitan kalian mencari jodoh ya, pasangan, aku ngerasa akhirnya akan bertemu sih di tahun 2025, atau akan ada penyatuan. Yes, walaupun kalian jauh sekalipun, walaupun di antara kalian ada jarak gitu, tapi itu nggak ada efeknya sama sekali. Jodoh tetap jodoh, mau dari ujung kulon ujung manapun, kalau emang udah jodoh gitu. Mau kalian beda negara sekalipun, dia Indonesia, kamu Amerika sekalipun, tetap jodoh bakalan ketemu gitu. So kita lihat dari tarotnya untuk 2025-nya Sagittarius. Sini ada 5 of Pentacles. Ten of Cups. Yang satunya, aku sendawa guys. Yang satunya ini lagi ada di salju. Satunya lagi adalah musim kemarau, atau yang gak bersalju lah gitu. Dan akhirnya kamu menemukan, atau akhirnya ketemu juga lah gitu. Aku ngerasa lebih kenceng sebenarnya di tahun 2025 untuk Sagittarius adalah tahun dimana kamu bertemu dengan soulmate kamu sih. The star, impian kamu. Be present. Wow. Kita lihat untuk kartu selanjutnya dari oracle cardnya. Uang mendadak cash akan kamu dapatkan di tahun 2025 berkat kerja keras kamu yang tadi ya. Kita lihat, ambil yang bawahnya ada cincin. Ini berkaitan dengan pernikahan. Bottom of the deck ada glow in the dark. Congratulations untuk yang couple. Bye.